Ya, kalau kita berbicara tentang kehidupan, ada ya istilahnya jenuh, rasa jenuh. Pernah nggak sih ngalamin rasa jenuh? Nah, pastinya pernah dong. Tapi gimana caranya supaya kita itu bisa menghilangkan atau mengurangi rasa jenuh sehari-hari? Ini dia. Ada sikap yang efektif untuk menghilangkan rasa jenuh sehari-hari. Nah, di antaranya ya, ini dia. Nanti saya akan sampaikan kepada Anda. Tapi yang paling penting ini nih, rasa jenuh. Setiap orang pasti pernah mengalaminya. Tanpa diundang dia itu menyelinap begitu saja. Tapi sahabat, tapi ini ya kawan ya, kabar baiknya kejenuhan itu bukan sesuatu yang tidak teratasi. Dengan mengadopsi beberapa sikap ini ya, kita bisa loh mencoba untuk membuang ataupun menghilangkan rasa jenuh. Nah, di antaranya adalah yang pertama, memandang hidup dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, itu dia. Jadi ketika rutinitas terasa membosankan, kita perlu nih lihat kembali ke hal-hal sederhana di sekitar kita dengan rasa ingin tahu yang tulus. Misalnya, kita bisa memperhatikan bagaimana sinar matahari mulai menyinari dedaunan dan mendengarkan suara burung di pagi hari, atau sekadar menikmati tetesan hujan gitu. Dan ini bisa membawakan ketenangan tersendiri, kebahagiaan kecil yang mungkin seringkali kita lupakan. Ya karena itu tadi rutinitas. Nah, mengembangkan rasa takjub seperti tadi ya, ketika kita menikmati tetesan hujan dengan rasa takjub, itu kita sebenarnya bisa diartikan sedang mencoba sesuatu yang baru. Meskipun itu hal yang kecil. Bisa juga dengan membaca buku dari genre yang berbeda. Misalkan kita biasanya bacanya novel. Nah, kita coba deh bikin baca buku tentang resep masakan. Nah, atau mungkin mencoba resep masakan baru, atau juga berjalan-jalan di jalur yang belum pernah kita lewati gitu. Kalau biasanya kalau misalkan saya nih biasanya lewat jalur Pantura, saya mau lewat kemana gitu ya, untuk berangkat kantor misalnya keliling gitu. Dan dengan cara-cara seperti itu ya, kita sebenarnya bisa menjadi langkah awal untuk menghidupkan kembali semangat kita dalam sehari-hari. Jadi hidup ini menjadi lebih menarik ketika kita berhenti sejenak untuk melihat dunia dengan mata yang lebih terbuka. Gitu. Kemudian cara yang kedua adalah sikap yang kedua ini ya, menantang diri dengan hal-hal yang baru. Nah, ya memang yang namanya rutinitas itu memberikan kenyamanan ya, pastinya ya. Tetapi kalau terlalu lama berada di zona nyaman, itu bisa membuat hidup terasa datar. Makanya kita perlu mencoba untuk menantang diri ya dengan sesuatu yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Tidak perlu sesuatu yang besar. Bahkan belajar hal kecil seperti menulis jurnal atau mempelajari bahasa baru, ini bisa menyegarkan pikiran. Nah, ketika kita menantang diri, ada perasaan puas yang muncul setelah berhasil. Terutama ketika kita berhasil melewati tantangan itu. Nah, rasa pencapaian ini bisa menjadi bahan bakar untuk mengatasi rasa bosan yang menghampiri kita. Dan sikap ini juga melatih otak kita untuk selalu aktif dan dinamis, sehingga kejenuhan ini tidak punya ruang untuk berkembang. Jadi jangan ragu untuk memulai hal baru. Gitu ya. Sikap yang berikutnya adalah memberikan waktu untuk diri sendiri. Nah, penting banget sih sebenarnya ya kalau kita sudah mengalami rasa jenuh di kesibukan sehari-hari gitu ya. Karena mungkin jangan-jangan kejenuhan itu muncul karena kita tuh selalu berusaha untuk memenuhi ekspektasi orang lain. So, kita perlu deh meluangkan waktu untuk diri sendiri. Mungkin sekedar menikmati momen tanpa tekanan. Kita perlu ambil waktu untuk menikmati kopi favorit kita, membaca novel yang kita sukai, atau cuma duduk merenung saja, ngalamun gitu. Penting banget loh ngalamun gitu kadang-kala gitu ya. Sebagai cara kita untuk mendapatkan inspirasi, boleh aja. Nah, ketika Anda memberi ruang untuk diri sendiri, pikiran kita ini akan lebih tenang dan segar.
Nah dengan demikian kita akan memiliki energi baru untuk kembali menghadapi hari-hari berikutnya. Jadi jangan pernah merasa bersalah untuk berhenti sejenak. Memberi waktu untuk diri sendiri adalah salah satu bentuk self-love yang paling sederhana namun efektif. Terus apa lagi? Nah ini dia. Yang berikutnya adalah mengubah pola pikir tentang rutinitas. Yes, benar sih. Kadang-kadang rasa jenuh ini bukan berasal dari aktivitas kita itu sendiri. Tapi bisa jadi karena cara kita memandang, cara kita memikirkan tentang rutinitas. Jadi alih-alih melihat rutinitas sebagai kewajiban, kita perlu lah ya menganggap bahwa itu sebagai kesempatan untuk belajar atau berkontribusi. Misalnya nih, jika Anda merasa bosan dengan pekerjaan, pikirkan bagaimana tugas tersebut bisa membawa dampak positif bagi orang lain. Nah, dengan mengubah sudut pandang itu, rutinitas yang awalnya terasa berat, itu bisa menjadi lebih ringan dan menyenangkan. So, cobalah untuk fokus pada hal-hal kecil yang membuat kita bersyukur setiap hari. Jadi sikap ini sikap ini butuh latihan ya. Tetapi ketika kita ya berhasil melakukannya, nah ini rasa jenuh itu akan sulit untuk bisa bertahan lama-lama di dalam diri kita. Dan berikutnya adalah berinteraksi dengan lingkungan baru. Nah, bisa jadi ya rasa jenuh itu muncul karena kita terlalu lama berada di lingkungan yang sama. Cobalah untuk keluar dan berinteraksi dengan lingkungan baru, mengunjungi tempat yang belum pernah kita datangi, atau bergabung dengan komunitas baru. Itu bisa memberikan perspektif yang segar baru juga. Kenapa? Karena lingkungan baru seringkali menghadirkan inspirasi dan ide-ide yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Jadi misalkan gini nih, kita sudah terbiasa nih kerja di lingkungan yang kayak gini nih, ya itu aja gitu kan. Karena lingkungannya sempit dan pergaulannya ya hanya itu aja. Kalau itu yang terjadi setiap saat, setiap hari, setiap waktu itu, kalau itu bisa membuat kejenuhan, nah cobalah untuk keluar sebentar, bergaul dengan yang lain, cari teman yang baru gitu kan. Nongkrong aja deh di warung, nongkrong deh di kafe, ketemu dengan teman-teman baru, ngobrol apa aja. Nah, itu akan memberikan perspektif baru tentang banyak hal dalam dunia kita. Dan bertemu dengan orang-orang baru, ini juga bisa membuka wawasan serta membantu kita melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. So, jangan takut untuk menjelajah dan menemukan hal-hal baru di luar zona nyamanmu. Siapa tahu, itu bisa menjadi awal dari petualangan seru yang kita butuhkan. Ya kan? Next adalah, nah ini dia menyusun ulang prioritas hidup. Jadi rasa jenuh bisa jadi tanda bahwa ada yang perlu diperbaiki dalam kehidupan kita. Makanya kita perlu menggunakan momen ini untuk menyusun ulang prioritas. Apa sebenarnya yang penting bagi kita? Apa yang menjadi istilahnya tujuan kita? Dan apakah waktu yang kita habiskan saat ini benar-benar sejalan dengan tujuan itu? Ketika kita mulai fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, hidup itu akan terasa lebih bermakna. Aktivitas yang tadinya terasa membosankan bisa berubah menjadi menyenangkan karena kita tahu apapun yang kita lakukan memiliki tujuan. Dan menyusun ulang prioritas bukan berarti kita harus mengubah segalanya sekaligus, nggak harus. Tapi bisa memulai dari hal-hal kecil yang bisa memberikan dampak besar bagi kebahagiaan kita. Dan yang terakhir, untuk bisa menciptakan kebahagiaan, perlu rasa-rasanya menciptakan ritual kebahagiaan kecil. Iya, perayaan. Ya, salah satu cara paling efektif untuk menghilangkan rasa jenuh itu adalah dengan menciptakan ritual kebahagiaan kecil dalam hidup kita. Ini bisa berupa menulis 3 hal yang kita syukuri setiap malam ya. Terus bisa juga
membuat playlist musik favorit kita atau menghabiskan beberapa menit untuk meditasi. Dan ritual kebahagiaan ini sebenarnya akan menjadi jangkar yang membantu kita tetap positif di tengah rutinitas yang melelahkan itu. Dan selain itu, ritual ini juga memberikan kita sesuatu untuk dinantikan setiap hari. Nah, jadi kebahagiaan ini seringkali tersembunyi di balik hal-hal kecil yang kita lakukan dengan penuh kesadaran. Makanya temukan ritual kita dan nikmati sepenuhnya momen itu. Menghilangkan rasa jenuh tidak harus dilakukan dengan langkah besar. Terkadang sikap-sikap sederhana yang konsisten justru memiliki dampak paling besar dalam kehidupan kita. Hidup adalah tentang menemukan keindahan di setiap momen, bahkan yang paling sederhana sekalipun. So, kenapa harus melangkah lebih besar? Maknai dulu deh apa yang kita lakukan sehari-hari. Oke, saya Dipa Tawadi, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Ragam Kabar Berita Sore.